Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ruida SHN. Kali ini kita akan berbagi tips atau berbagi trik-trik seputar mesin jahit dan mesin bordir, tapi yang gampang-gampang saja ya. Di sini kita akan membahas mesin jahit, mesin bordir juga, tapi yang pertama kita bahas yang mesin jahit dulu. Oke, seringkali aku lihat kayak di grup-grup itu gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan, "Bu, kenapa ya mesin jahitku seringkali benangnya putus gitu?" Atau "Kenapa ya mesin jahitku kalau aku pakai menjahit awal-awal itu benangnya sering berundul." Berundul itu ya apa ya, menumpuk gitu. Terus kenapa ya benang atasnya naik atau benang bawahnya terlalu longgar kayak gini, semua seperti itu. Jadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu kan simpel. Mungkin saking simpelnya itulah orang tidak membuatkan videonya di YouTube. Jadi di sini kita akan bahas. Untuk benang yang putus-putus biasanya ada beberapa hal alasan kenapa sering terjadi benang putus-putus. Yang pertama, kadang benangnya ini, benang jahit ini cocok-cocokan gitu ya. Kalau aku pakai ini benang jahitnya merek Yamalon, kalau aku ganti pakai merek benang yang lain, itu aku juga kurang serasi, mungkin mesinnya kurang serasi gitu. Jadi aku selalu pakai Yamalon ataupun ekstra. Selain itu kurang cocok di mesinku. Nggak tahu setelannya yang dari sananya memang nggak cocok pakai benang itu atau gimana. Tapi menurutku benang inilah yang cocok di mesinku, seperti itu. Jadi kalian perhatikan, jangan asal beli benang. Kalau aku sih pakainya Yamalon dan ekstra ya. Itu yang pertama, bisa jadi karena benangnya kurang cocok. Atau bisa jadi karena benangnya udah lama gitu ya, lapuk. Jadi pas dia ketarik benangnya putus, seperti itu. Lalu kemudian kenapa dia sering putus-putus? Bisa saja karena tensionnya ini namanya tension. Mungkin letaknya di mesin jahit kalian berbeda ya daripada mesinku, tapi yang putar-putaran seperti ini tuh, ini namanya tension. Kalau tensionnya ini terlalu ketat atau susah menarik benangnya, apalagi tadi ketemu dengan benang yang udah sedikit lama gitu ya, jadi akan berpengaruh juga, akan cepat putus juga. Jadi kalau ini terlalu keras, nggak seimbang dengan yang bawah gitu, ini akan putus juga. Jadi harus kalian perhatikan, ini jangan terlalu keras dan jangan terlalu longgar juga. Karena nanti kalau misalnya dia terlalu longgar pun nanti akan terjadi masalah di jahitan gitu. Jangan sampai susah kali ditarik seperti ini. Mau sekuat apapun benangnya, kalau misalnya ini susah ditarik kan akan tetap putus juga gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi karena posisi jarumnya kurang pas. Posisi jarumnya ini pemasangannya kurang pas. Kalau misalnya dia di mesin jahit, ini kan ada jarum ini, coba perhatikan punya kalian. Ini jarumnya ini ada paretnya. Jadi paretnya itu harus menghadap ke kiri ya. Kalau dia sampai salah ke bagian depan, otomatis benangnya nanti nggak akan nyangkut atau bahkan putus-putus juga. Atau kalau sampai dia terbalik, itu nggak akan bisa nanti menganyam gitu. Jadi harus diperhatikan jarumnya. Lalu selain posisi jarum ini, perhatikan juga tumpul atau tidak. Karena seringkali ibu-ibu atau kakak-kakak atau kita lah gitu ya, kalau jarumnya belum patah berarti itu masih bagus, perkiraan kita itu masih bagus. Padahal kadang kalau misalnya dia udah agak tumpul sedikit, itu bisa berpengaruh ke jahitan. Selain putus bisa juga melompat gitu. Jadi jangan terlalu lama, usahakan sekali berapa minggu atau sekali berapa bulan kalian sesuaikan dengan jahitan gitu ya. Kalian harus ganti harus ganti jarum gitu ya. Jadi selain tension, selain benang, posisi jarum juga sangat berpengaruh. Lalu untuk selanjutnya, di bawah gigi-giginya ini, di bawah sepatunya ini, kalau dia sudah terlalu lama nggak pernah dibongkar, di sini ada banyak kotoran. Jadi sesekali memang harus perlu dibersihkan gitu ya, harus perlu dibersihkan biar jalan sepatunya itu lancar. Jadi misalnya ada benangnya yang nyangkut-nyangkut bisa dibersihkan seperti itu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh ke benang putus atau benang putus tadi. Selain itu juga kenapa sering melompat-melompat, yaitu bisa jadi karena dia ini jarumnya tumpul, atau bisa jadi karena jarumnya terlalu tinggi jadi dia nggak menyangkut ke bawah. Jadi itu harus diperhatikan gitu.
Oke, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering juga aku temukan, Kak, kenapa benangnya sering berundul? Berundul itu menumpuk, jadi ketika kita pertama sekali menjahit, ada tumpukan benang di jahitan awal kita. Jadi teman-teman misalnya ganti skoci nih, ya, ganti skoci nih, seperti ini. Ini kan ganti skoci. Jadi contohnya udah dimasukkan seperti ini. Posisi benangnya itu, posisi benang bawahnya itu kan masih di bawah tadi. Jadi yang wajib kalian perhatikan itu adalah ini harus dinaikkan dulu. Benang bawah itu harus dinaikkan dulu. Jadi jangan langsung menjahit posisi benang bawah masih di bawah gitu. Harus dinaikkan dulu seperti ini. Biar ketemu di atas. Jadi ini benang bawahnya, ini benang atasnya. Lalu ini posisikan ke belakang seperti ini, ya. Baru dimulai menjahit. Jangan masih posisi benang bawah ini masih di bawah tadi langsung kita jahit. Sebetulnya bisa-bisa aja, cuman nanti akan berundul, akan menumpuk di awal jahitan kita. Jadi usahakan ingat sebelum menjahit harus kita naikkan harus kita naikkan benang bawahnya ini, lalu kita buat dua-duanya ini ke belakang seperti ini. Lalu satu lagi, untuk pengaturan tension ini sangat harus diperhatikan di mesin jahit. Jadi keseimbangan antara tension ini ya dengan skoci bawah harus diperhatikan. Kalau misalnya tension ini terlalu keras atau terlalu ketat, otomatis nanti benang bawahnya itu akan sedikit naik ke atas, ya. Karena susah ditarik bagian atas ini, otomatis benang bawahnya yang akan timbul ke atas. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya di tension ini terlalu longgar atau terlalu gampang ditarik benangnya seperti ini, ya, nanti benang bawah ini, benang atas ini yang akan berundul ke bawah, akan kelihatan ke bawah gitu. Jadi misalkan kalian ketemu dengan jahitan yang benang atasnya ini kelihatan sampai bawah atau agak sedikit berundul, maka kalian ketatin di tension biar agak susah ditarik gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia benang bawahnya sampai timbul ke atas, maka kalian longgarin ini supaya ini bisa ketarik ke bawah nanti sedikit. Jadi sebetulnya Kak gimana mengaturnya, maksudnya biar harus seimbang? Ya udah coba-coba aja gitu, longgarin ini sedikit atau kurangin sedikit atau ketatin sedikit seperti itu, lalu coba. Jadi nanti akan ketemu titik yang pas yang menurut kakak-kakak, oh ini benang bawahnya tetap di bawah, benang atasnya tetap di atas, seperti itu ya. Selain itu ya sesekali memang harus dikasih minyak, semua lubang-lubang ini harus kalian kasih minyak. Dan kalau misalnya udah selesai menjahit, tutup pakai kain biar nggak masuk abu gitu. Jadi sebetulnya minyaklah makanan utama untuk mesin jahit kita ini. Menggunakannya pun kita lebih gampang, suaranya pun akan lebih halus seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mesin bordir. Khusus mesin bordir di sini kita kan pakai mesin bordir ini nggak pakai sepatu. Itu bedanya dengan mesin jahit. Dan cara pemasangan jarumnya, posisi jarum di mesin bordir ini harus menghadap ke kita gitu. Jadi ini ada jarumnya nih. Ini jarumnya, ini ada paretnya, harus menghadap ke kita. Nih, harus menghadap ke depan. Jadi jangan salah. Kalau tadi mesin jahit menghadapnya ke sebelah kiri sini, mesin bordir ini menghadapnya ke depan gitu, bagian paretnya ya. Ini sama seperti mesin jahit, ini ada tensionnya. Jadi kalau misalnya dia mesin bordir ini putus-putus benangnya, kalian perhatikan di sini sesuai nggak tarikan benang atas dengan benang bawah. Jadi kalau misalnya dia terlalu longgar, ini ketatin. Kalau misalnya dia terlalu keras, ini longgarin, seperti itu. Dan kadang-kadang kenapa bisa melompat-melompat bordirannya, sama seperti mesin jahit tadi, bisa saja pemasangan jarumnya ini kurang pas. Kurang pasnya di mana? Posisi jarumnya mungkin terlalu miring, atau posisi jarumnya mungkin terlalu tinggi gitu, atau bahkan jarumnya mungkin udah tumpul. Itu sangat-sangat berpengaruh. Kadang kalau misalnya kita pegang seperti ini memang masih tajam gitu ya, tapi kalau dia untuk membordir dia udah melompat-melompat. Jadi harus kita perhatikan, harus kita rasa-rasain, oh kalau yang baru itu jarumnya seperti ini, kalau yang udah agak tumpul itu seperti ini gitu. Jadi jangan malas ganti jarum, itu satu. Dan kalau misalnya dia, kalau ini mesinku ya, kalau aku pakai benang bordir biasa dan benang bordir metalik, setelannya beda. Setelannya ini harus diganti-ganti. Kalau posisi wajarnya atau normalnya tadi, jarumnya ini kan harus menghadap ke kita atau menghadap ke depan.
Jadi kalau aku pakai benang bordir yang biasa, ini harus agak ku geser ke sebelah kanan. Paretnya itu harus agak ku geser ke sebelah kanan, agak ku putar ke sebelah kanan, ke sebelah sini. Ya. Terus kalau misalnya dia pakai benang bordir metalik yang lebih keras, posisi paretnya ini harus ku geser sedikit ke sebelah kiri. Misalnya kalian pakai benang bordir biasa, terus putus-putus atau lompat-lompat, putar-putar sedikit, tapi sedikit aja gitu. Jangan sampai nanti paretnya ini berubah ke belakang atau bahkan ke samping. Cuma sedikit aja, perputarannya sedikit aja, kayak gini nih. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku jelaskan. Menurutku untuk pembahasan yang lebih berat-berat dari sini, banyak tutorial-tutorialnya atau banyak penjelasannya di YouTube-nya. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa.